Saudara, pernahkah saudara ada di dalam situasi sedang menunggu seseorang yang saudara kasih itu pulang? Nah, kalau kita ingat-ingat peristiwa itu, apa sih yang terjadi ketika ada seseorang yang kita kasih itu pulang dan kita harus ada dalam posisi menunggu? Mungkin orang yang kita kasih itu bisa pasangan kita, suami istri kita yang pergi jauh, kita tunggu dia kembali atau anak-anak kita. Nah, saudara, tentu yang terjadi adalah kita tidak akan peduli jam berapa mata kita akan terus melek begitu ya. Mata kita tidak akan terpejam, kita terjaga terus untuk menunggu orang yang dikasih itu pulang. Dan tidak hanya itu, kita juga akan mengalami satu situasi di mana telinga kita tuh jadi sensitif. Kalau dengar sesuatu langkah kecil atau apa, wah ini jangan-jangan sudah nyampe nih gitu ya. Atau juga mungkin kita akan merasakan bahwa hati kita tuh terus berdebar-debar begitu ya. Ini pulangnya kapan gitu ya. Pulangkah malam hari ini dan lain sebagainya. Nah saudara, mengapa sih seseorang ketika menunggu orang yang dikasih itu pulang mau melakukan semua itu? Saya yakin bahwa orang yang mau melakukan itu karena dia tahu bahwa yang dilakukannya bukan tanpa tujuan. Ya, bukan asal menunggu. Karena pasti dia menunggu seseorang yang dia cintai. Nah saudara, kalau ini dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, maka sesungguhnya situasi yang tidak menyenangkan itu sebenarnya situasi seperti seorang yang berjaga-jaga dalam pengharapan. Nah tepatnya seperti tema kita bahwa temanya adalah gereja yang berjaga-jaga dalam pengharapan. Saudara, ketika kita bicara tentang gereja yang dipanggil dalam pengharapan, maka sesungguhnya gereja dipanggil bukan sekedar untuk bertahan begitu ya. Dengan situasi yang ada ya udahlah arus dunia seperti itu ya pokoknya kita bertahan saja. Saudara, kita tidak cukup hanya bertahan. Tetapi kita harus memiliki hati yang percaya, kita harus ada di dalam pengharapan, kita harus siap menyambut ya, Sang Kristus yang akan datang kembali. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan hidup bergereja itu sebenarnya kita ada di dalam dua antara. Antara apa dengan apa begitu ya. Jadi hidup kita nih sekarang Bapak Ibu yang tidak nyaman, yang penuh gejolak dan lain sebagainya itu terjadi karena apa? Karena kita hidup di antara. Di antara apa? Di antara janji Allah yang sudah dinyatakan dan juga terkait dengan penggenapan yang masih kita nantikan. Artinya kita sudah menerima nih ada sebuah kabar baik keselamatan. Tetapi kita belum melihat seluruhnya itu tergenapi. Jadi kita ada di dalam situasi seperti itu. Atau ketika kasih karunia yang sudah kita terima itu dan kita belum sampai kepada kesempurnaan kelak yang diberikan saat Kristus itu datang kembali. Atau juga kenyataan dunia yang kita tahu nih, kenyataan dunia sekarang ini sepertinya kok rusak gitu ya. Tidak ada sesuatu yang baik, tapi kita harus tetap berjalan karena apa? Karena kita menantikan kerajaan Allah yang akan dinyatakan di dalam kemuliaannya. Nah karena itu saudara, posisi yang disebut dengan posisi di antara itu membuat hidup bergereja itu berjalan seperti ada di sebuah jembatan. Jembatan apa? Jembatan di satu sisi ketika kita menoleh ke belakang ya, kita mengingat tuh ada karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita melalui berita Injil, firman Tuhan dan lain sebagainya yang sudah terjadi begitu ya. Tetapi juga di sisi lain kita menjadi orang yang menatap ke depan, menatap janji-janji yang akan digenapi. Nah di antara itulah kita ada di posisi itu. Kita juga sadar bahwa sesungguhnya kita ini harus berjalan sekarang. Tidak boleh berdiam, tidak boleh stuck gitu ya. Kita harus bergerak terus di tengah apa? Di tengah angin, di tengah ombak, di tengah-tengah situasi yang kadang-kadang bisa mengguncang iman kita. Nah karena itulah ini yang harus kita sadari sebagai gereja. Bahwa kita tidak boleh hidup senantiasa selalu di nostalgia masa lalu. Misalnya contohnya gini, wah kehadiran jemaat GKI Surya Utama sebelum pandemi berapa? Tahu nggak sekitar berapa?
Itu sekitar ada 900 loh ya. Sekarang setelah pandemi berapa? Turun. Ada di sekitar mungkin 600-700 gitu ya. Tapi waduh, dulu tuh enak banget ya sebelum pandemi gitu kan. Sekarang mah malah imannya loyo, imannya lemah begitu ya. Bapak Ibu, kita jangan terjebak dalam situasi itu. Justru kita tidak boleh hanya melihat nostalgia masa lalu. Atau juga memimpikan akan masa depan yang ada di sana. Tapi kita harus, walaupun berada di antara itu, kita harus terus bergerak. Hidup di antara itu berarti kita hidup di dalam berjaga-jaga dan berpengharapan. Mudahkah? Yang pasti tidak mudah. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat ya, apa yang ada di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 12 ke 32. Yang dikatakan di sana, jangan takut. Hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mari kita perhatikan kalimat yang tidak panjang ini ya. Ini pertama dikatakan bahwa jangan takut. Kenapa sih Yesus memulai kata-kata jangan takut Bapak Ibu? Kenapa? Saudara, Yesus tahu bahwa kita ini sangat mudah dikuasai ketakutan. Sangat mudah. Bapak Ibu sekarang mendengarkan firman Tuhan yang misalnya, wah semangat gitu ya. Tapi setelah pulang baru sebentar saja, apakah firman itu menancap terus di dalam diri kita? Melihat sesuatu yang berubah saja, perasaan takut udah menyergap di dalam diri kita. Kita mudah menjadi orang-orang yang takut. Mengapa kita sering takut? Kan gitu ya pertanyaan, kenapa sih sering takut? Padahal kan baru dengar firman Tuhan tuh, yang menguatkan, meneguhkan. Karena kita hidup di antara. Hidup di antara seperti apa? Di antara kita melihat dua hal sekaligus nih. Dua hal sekaligus terpampang di depan kita. Hal yang pertama itu adalah kita mendengarkan janji-janji yang indah. Ya, lewat firman Tuhan, lewat pemberitaan para pendeta dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan janji-janji itu kemudian semuanya berubah? Tidak kan? Kita masih ada di dalam kenyataan yang gelap, kenyataan yang pahit, kenyataan yang tidak menyenangkan. Jadi di antara janji dan kenyataan yang pahit itu, kita berada di situ. Kita mengatakan bahwa kita tahu Allah itu berjanji setia. Tetapi kita juga melihat masalah yang kita hadapi itu belum selesai. Masalah yang kita hadapi dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat itu masih campur aduk begitu ya. Jadi bagaimana nih bicara janji tapi bicara juga kenyataan. Nah Bapak Ibu, kita selalu bisa ada dalam posisi itu. Saya tidak tahu wajah-wajah sekarang yang kelihatan ceria, senang, berjumpa dengan senyumnya dan lain sebagainya. Padahal di dalam hati dan pikirannya ini sedang berkecamuk dengan berbagai macam persoalan hidup. Tapi ini yang harus kita sadari. Ketika justru ketakutan itu menyergap hidup bergereja, hidup kita sekalian, maka apa yang dikatakan? Kita harus berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Itu ditegaskan berulang-ulang, jangan takut. Untuk menegaskan bahwa berjaga-jaga itu, berada hidup di antara itu, bukan berada hidup di dalam ketakutan. Saudara dan saya memang hidup dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi bukan berarti membiarkan ruang ketakutan itu begitu besar di dalam hidup kita. Kita harus berpegang bahwa hidup kita ini sudah ada di dalam kendali Tuhan. Nah karena itulah Yesus menyebut kita ini kawanan kecil. Kenapa sih bukan kawanan besar tapi kawanan kecil? Bukan mau mengecil-ngecilkan kita atau merendahkan kita Bapak Ibu. Kawanan kecil ini kan mau mengingatkan bahwa kita ini memang domba-domba atau anak-anak Tuhan yang mudah lemah, mudah rapuh, mudah tersesat. Namun kita tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena kita memiliki perlindungan yang sangat ketat, yang sempurna. Oleh karena gembala kita yang agung. Karena itulah ia menegaskan, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Di satu sisi kita adalah kawanan yang kecil. Tapi di lain sisi sesungguhnya kita ada di tangan Tuhan yang sudah memenangkan kita bahwa kita hidup di dalam kerajaan
Kerajaan itu terjadi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita lewat salibnya dan kita hidup dalam kemenangannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa pengharapan itu bukan kemungkinan lagi. Walaupun katanya pengharapan, ini bukan pengharapan dunia. Ya, kalau pengharapan dunia kan masih berharap, berandai-andai. Enggak Bapak Ibu. Pengharapan kita itu memang kita hidup dalam pengharapan yang tidak nyaman itu. Tetapi dasar kita itu sudah ada di belakang kita. Yaitu yang bersumber di dalam perkenanan hati Bapa yang berkenan. Ya, justru kita hidup dalam kerajaannya. Nah karena itu mari kita belajar dari sosok Abraham. Katanya Abraham itu bapak beriman. Tapi bagaimana? Apakah memang begitu saja dia memiliki iman yang begitu teguh? Saudara-saudara, sosok Abraham ini menjadi teladan kita. Kenapa? Karena kan Allah berkata janganlah takut Abram. Ya, ini Abram juga dikuasai rasa takut. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Namun kita sadar, kita melihat, jujur, ternyata seorang Abraham juga mengungkapkan kegelisahannya itu. Ketakutannya, dia mengatakan, ya Tuhan apa yang akan engkau berikan kepadaku? Mana? Karena kita tahu bahwa ini kan apa yang terjadi dalam diri seorang Abraham ini kan janji Allah itu tidak langsung menghapus keraguan seorang Abraham. Tapi Allah mengajak. Ya, ini menarik ya, Tuhan ini kadang-kadang memberikan jalan keluar tuh kelihatannya sederhana, tapi sederhana itu punya kekuatan yang luar biasa. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan ketika Abraham ada dalam keraguan, ketakutan akan masa depan karena dia belum memiliki keturunan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Saudara, yang dilakukan Tuhan itu sederhana. Kadang-kadang kita selalu mengatakan Tuhan tuh harus menyatakan kuasanya luar biasa. Justru dalam Alkitab berulang-ulang kali Tuhan itu bisa kita temukan di dalam hal-hal yang sangat sederhana, yang kecil, yang sepele, yang seakan tidak kita perhitungkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham? Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, itu Abraham diajak untuk keluar. Ya, melihat bintang-bintang dan berkata, demikianlah banyaknya keturunanmu. Kenapa sih Tuhan sampai mesti mengajak seorang Abraham keluar terus ngeliat bintang-bintang? Apa artinya kan gitu ya? Saudara, Abram itu sedang bergumul. Ya, tadi dikatakan sudah menantikan keturunan, tetapi yang dilihat itu adalah masalahnya. Masalahnya adalah soal usianya yang sudah makin tua, rahim istrinya Sarah yang sudah mandul. Mengapa Tuhan mengajak Abram keluar untuk melihat bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya itu? Karena di sini jawabannya. Tolong Bapak Ibu catat supaya ingat. Bahwa karena Abram diajak keluar dari tendanya, dari kemahnya yang sempit, dari kesempitan masalahnya untuk melihat suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara, hidup kita kadang-kadang berada di ruang sempit itu. Dan kita nyaman. Kita seakan-akan ingin di situ, bergulat-gulat di situ. Tapi kita tidak mau melangkah sedikit pun dari situ. Padahal Tuhan sudah menolong seorang Abram. Hei Abram, ayo keluar sejenak. Lihatlah itu, bintang-bintang di sana yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara, makanya dalam hidup kita harus berjalan jangan terjebak dalam menatap masalah. Ya, berkutat dalam masalah. Yuk, Tuhan mengajak kita bukan menatap masalah. Menatap apa Bapak Ibu? Hidup kita ini menatap apa? Masa depan. Kalau mau dibahasakan Alkitab, lebih dari masa depan. Apa itu? Kita diajak menatap janji-janji Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita harus keluar dari situ. Supaya kita tidak sempit, kita tidak merasa sesak, kita merasa tidak mampu. Sebab kita diajak untuk menatap janji-janji Tuhan. Dikatakan di sana, Abram, aku akan melakukan segala sesuatu yang lebih dari logika kamu, dari kemampuan manusia. Seperti Allah menciptakan langit penuh dengan bintang-bintang dari ketiadaan.
ia juga mampu memberikan keturunan kepada Abraham yang secara manusia itu mustahil. Nah karena itulah Abraham percaya dan iman itulah yang kemudian diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Nah seserah hari ini gereja pun dipanggil untuk berjalan. Walaupun kita tahu bahwa menghadapi janji-janji Allah itu seakan begitu jauhnya. Seperti lorong panjang yang tidak ada ujungnya. Iman berarti mempercayai Allah bukan karena kita sudah melihat buktinya. Tetapi karena kita mengenal pribadi yang berjanji itu. Kenapa kita berpegang pada janji-janji Allah? Karena kita mengenal pribadi yang menjanjikan itu. Untuk itulah gereja hidup di dalam orientasi masa depan. Bukan hanya mempertahankan keadaan sekarang. Gereja berjaga adalah gereja yang punya arah. Gereja yang berjaga adalah gereja yang menantikan kerajaan Allah dengan hati yang siap. Tapi juga dengan tangan yang mau bekerja keras. Mengupayakan apa yang terbaik. Saudara, karena itulah pemazmur mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ini tadi nyanyiannya bagus sekali ya. Mungkin ini nyanyian yang baru pertama kali kita nyanyikan begitu ya. Itu kan kata-katanya tadi coba para ini pemusik nyanyikan dulu ini bagian refrennya aja ya. Supaya kita menghayati kembali. Berbahagialah apa? Wahai bangsa. Ya, oke, ayo. Yuk Bapak Ibu kita nyanyi juga. Refrennya aja ya. Berbahagia wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Nanti di rumah dilanjutkan ya. Bapak Ibu ini kan dikatakan berbahagia. Berbahagia siapa? Berbahagia bangsa yang apa? Yang Allahnya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jadi miliknya. Yang sudah ditebus. Tidak main-main oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itulah di tengah ancaman ia berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Karena dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi kekuatan gereja, karena itu Bapak Ibu kalau kita bicara kekuatan gereja itu bukan hanya soal kehadiran jumlah jemaat, jemaat yang bertambah, fasilitas yang semakin mumpuni, atau juga mungkin reputasi sebuah gereja. Bukan itu. Lalu apa Bu kalau begitu? Justru yang menjadi kekuatan gereja itu adalah karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang menopang kita. Yang karyanya itu berlanjut. Jadi Allah mau melanjutkan karyanya. Dia tidak mau berhenti pada dirinya. Tapi dia mau memakai kita menjadi gereja-gereja yang mampu untuk memberikan perlindungan pada umatnya. Yang di tengah-tengah ancaman dunia, tekanan dunia masih tetap mampu eksis. Caranya apa? Banyak yang dilakukan. GKI Surya Utama ini Bapak Ibu sedang mau mempromosikan tentang kata ramah. Bapak Ibu ramah bukan rajin menjamah ya. Jangan diartikan itu loh. Ramah, ramah apa? Ramah tuh ramah apa aja Bapak Ibu kalau di gereja? Ramah? Ramah lingkungan. Apa lingkungan doang? Ada lagi dong. Apa lagi? Ramah disabilitas. Ada nggak di tengah-tengah umat yang mengalami disabilitas? Ada? Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk mereka? Adakah yang disebut dengan ramah kemajemukan? Baru dengar ya? Ramah kemajemukan itu ada. Supaya kita berbeda-beda tapi kita bisa tetap satu. Jadi ramah lingkungan, ramah disabilitas, ramah kemajemukan. Kita juga bisa bilang ramah bagi pengunjung-pengunjung baru. Supaya mereka tidak merasa terasing. Supaya mereka tidak selalu maunya jadi simpatisan. Masih ada yang simpatisan di sini? Ini kayak promosi sedikit ya. Bapak Ibu,
kita harus menciptakan gereja yang nyaman, gereja yang sehat, gereja yang membuat orang tuh datang merasa ada sesuatu loh yang saya dapatkan di gereja. Saya merasa dijamah Tuhan. Lewat kehadiran para pelayan-pelayannya dari pendeta, penatua, aktivis. Sehingga orang merasa disitulah kasih setia Tuhan itu begitu nyata. Bukan soal fasilitas, bukan soal jumlah jemaat, bukan soal reputasi. Tidak ada soal itu omong kosong yang dinyatakan dunia. Tapi mari berjalan dalam kasih setia Tuhan. Karena ketika kita boleh melakukan itu, saudara, kita akan melihat segala sesuatu itu bukan dari kacamata yang sempit. Kadang-kadang kalau kita melihat segala sesuatu seperti tadi Abraham yang ada di tenda gitu ya, yang ada di kemah begitu sempit, jadi dia tidak bisa melihat luasnya dunia ini ya, cakrawala dunia ini. Nah saudara, ini ada sebuah kesaksian. Jadi kesaksiannya ini tentang seorang perempuan yang bernama Florence Chadwick. Jadi Florence ini adalah seorang perenang jarak jauh yang terkenal di tahun 1952. Jadi ia mencoba berenang sejauh 42 kilometer dari Pulau Catalina menuju sebuah pantai California. Nah hari itu dia merasa kabut tebal menyelimuti lautan. Angin kencang bertiup dan ombak menghantam. Ia berenang selama 15 jam. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Florence itu menyerah. Padahal Bapak Ibu sebenarnya pantai itu hanya tinggal 1 kilometer lagi. Saudara-saudara, menyerah hanya tinggal 1 kilometer lagi karena semua kabut tebal itu. Nah di dalam wawancara ia berkata, bukan rasa letih atau dingin yang membuat saya menyerah. Tetapi saya tidak bisa melihat pantai itu karena tertutup kabut. Saya kehilangan pengharapan. 2 bulan kemudian ia mencoba lagi dalam kondisi yang sama. Kondisi laut berkabut, ombak angin luar biasa. Tapi ini ada satu perbedaannya. Apa itu? Kali ini dia berkata kepada dirinya sendiri. Di setiap kayuhan dia berenang itu. Dia mengatakan pantai itu ada di sana. Walau aku tidak melihatnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia berhasil mencapai pantai itu dengan waktu yang lebih cepat dari rekor sebelumnya. Nah saudara, hidup di antara sebagai bagian dari kehidupan bergereja. Sebenarnya kita seperti orang yang berenang di tengah kabut. Tapi janji Allah itu seperti pantai di depan sana yang sudah pasti. Jangan sampai masih tinggal 1 kilometer kita sudah menyerah. Jangan Bapak Ibu, kita pasti melihat itu. Tapi kita tahu disinilah justru kita sedang berjuang, berjaga-jaga, hidup dalam pengharapan. Berarti kita terus melangkah dalam kesetiaan walau kabut kehidupan menghalangi pandangan kita. Saudara-saudara, gereja yang setia, yang sampai ke tujuan bukan karena kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena ia percaya kepada Sang Tuhan yang menepati janjinya. Amin.